Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana membuat presensi itu ternyata kelas 11 IPA 1 itu pelajaran setiap hari Senin jam 8.00 sampai jam 10. Kemudian misalkan ini materi mapelnya itu adalah multimedia ya misalkan. Nah, ternyata di kelas multimedia ini ternyata ada kelas gabungan ya, kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 3. Nah, nanti kalau gabungannya bisa lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya, itu caranya sama. Itu tiap hari Kamis misalkan jam 10 sampai jam 12. Nah, untuk presensi bisa dibuat dengan beda hari ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu pengen tidak ribet, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan dengan siswa bahwasanya misalkan untuk materi multimedia itu untuk daring itu setiap hari Senin jam 8 wajib untuk membuka kelas, membuka e-learningnya gitu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan jadwal sesuai yang dibagikan kurikulum. Jadi misalkan untuk yang multimedia itu dibuat kelasnya seperti ini. Nah, cara membuatnya cukup mudah. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali itu masuk di mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan kelasnya adalah kelas multimedia ya. Ibu menambah sama sebenarnya atau attendance block. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan sebelum siswa gabung atau sesudah siswa gabung, itu bebas ya. Itu yang pertama yang perlu menjadi catatan. Yang kedua, jadwalnya nanti dibuat seperti ini gitu ya. Kalau sudah yang pertama kali sama sebenarnya bagian di attendance. Kemudian Bapak Ibu dibuat kelas settingnya. Nah, Bapak Ibu membuat kelas setting sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu terima atau pengen buat ya. Kemudian kelasnya ini ada kelas gabungan sama. Nah, dibuat gabungan seperti ini aja, IPS 1 dan IPS 3 add. Nah, ini kelasnya sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi Bapak Ibu klik add session, sebenarnya sama. Create multiple sessionnya ini otomatis. Ini setiap untuk yang 11 IPA 1 itu setiap hari Senin ya. Hari Senin itu untuk mulai Juli ini ternyata tanggal 12 Juli ya, sampai Desember atau 6 bulan atau 1 semester. Klik dicentang tiap hari Senin. Jadi jadwal ini akan di repeat, diulang setiap hari Senin. Periodenya 1 minggu ya, per 1 minggu maksudnya. Kemudian mulainya jam berapa ini? Jam 8.00. Nah, ini misalkan kita buat ini 10 jam. Nah, 10 jam. Nah, berarti durasinya ini 10 jam. Nah, 10 jam 00. Nah, di sini untuk yang lain dibuat default, LED-nya ini kasih 0 ya, jadi nggak ada yang terlambat. Ini berarti untuk kelas 11 IPA 1 ya, 11 IPA 1. Saya ulangi lagi, metodenya otomatis setiap hari Senin ya, tanggal 12 Juli. Start time-nya 8.00 sampai jam, durasinya 10 jam, berarti nanti harusnya jam 08 sampai 18. Kita cek kelasnya adalah IPA 1, klik add session. Nah, jadi jadwal ini khusus untuk kelas 11 IPA 1 saja. Klik continue. Nah, ini sudah, ini ya
mulainya jam 8, selesainya jam 18.00. Kelasnya 11 IPA 1. Jadi ini untuk kelas 11 IPA 1. Nah, sekarang kita buat jadwal untuk kelas gabungan. Ini setiap hari Kamis. Kita lihat hari Kamis itu mulai tanggal berapa? Tanggal 15 ya. 15 sampai 31 Desember, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Centang. Jamnya jam berapa ini? Jam 10. Jam 10.00. Durasinya 10 jam. 10 jam. Jadi pastikan jangan sampai jamnya itu melebihi jam 00 ya. Jadi kalau 10 jam kan 10 tambah 10 sampai jam 20 atau jam 8. Nah, Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu memberikan waktu 20 jam ya. Kalau 20 jam 10 tambah 20 berarti kan 30 jam. 30 jam berarti nanti jam 30. Jam 30 itu kan nggak ada, berarti melebihi jam 00 ya. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu durasinya itu dihitung ya. Jangan asal memasukkan durasi ya. Kemudian kelasnya ini ya, sesuai dengan jadwal 11 IPS 1 dan 11 IPS 3. Nah, ini metodenya jangan lupa otomatis. Setiap hari Kamis, jaraknya per minggu jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 12 ini jadwal realnya, tapi di sini saya buat 10 jam. Jadi biar longgar gitu ya. Jadi durasinya 10 jam 00 menit. Kemudian untuk yang lainnya dibuat default, nggak usah udah ada. Kemudian kelasnya sesuai dengan kelas yang sudah dibuat tadi. Klik add session. Klik continue. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi ini untuk jadwal 11 IPS 1 dan 11 IPS 3. Ini jadwal untuk 11 IPA 1 ya. Sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi Bapak Ibu di sini harus mencari user listnya. Nah, jadi setelah itu jadi jadwalnya, Bapak Ibu memasukkan usernya sesuai dengan kelas yang dibuat. Yang pertama diurutkan dulu surname-nya. Jadi kita akan cari siswa yang kelas 11 IPA 1. Jadi di belakangnya ini adalah kelasnya Bapak Ibu. Kita klik lagi. Nah, ini 11 A1 ya. Ini saya centang. Jadi yang ada A1-nya ini saya centang. Jadi ini memang Bapak Ibu membuatnya manual. Oke Bapak Ibu, ini sudah kecentang ya. Kalau sudah kecentang semua yang A1 tinggal dipilih saja. Di sini pilih 11 IPA 1. Kemudian klik change class. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita cari untuk kelas IPS 1 dan 11 IPS 3. S1, nah ini S1 ya. Ini dan S3 ya, S3 berarti S3. Kita cari lagi yang ini S1 dan S3 ya. Ini S3 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa men-sort dari sini surname-nya, jangan lupa ya. Kemudian dipilih 11 IPS 1 dan 11 IPS 3, kemudian change class. Nah, kalau sudah dicek dulu apakah udah benar 11 IPS 1 ya, ini IPS 1 ya. Kemudian ini 11 IPS 1 dan IPS 3. IPS ini gabungan ya. IPS 1
IPS 3, 11 IPS 1 dan seterusnya. Jadi ini kelasnya sudah dikategorikan. Nah, kalau sudah dikategorikan, reportnya cukup mudah. Nah, di sini sudah ada di kontrol kelasnya. Kalau yang 11 IPS 1, nah jadi tinggal nanti download Excelnya. Nah, jadi nanti tidak campur ya. Nah, ini persentasenya berapa ya. Kemudian ini yang 11 IPS 2. Nah, jadwalnya udah beda kan. Jadi yang 11 IPS 1 itu jadwalnya setiap hari Senin 12, 19 dan seterusnya. Kemudian 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 itu setiap hari Kamis per minggu ya. Dan ini kalau di download itu nanti udah beda ini jadwalnya ya. Nah, ini kalkulasinya sudah jelas. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk pelaporan di IDM. Nah, kemudian jangan lupa di bagian grade-nya itu yang perlu dicentang itu cukup P, A, dan N. Jadi grade-nya untuk yang P itu 1, yang kecentang untuk yang A 0, hanya 0. Kemudian klik update. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti ini udah jadi ya. Jadi tinggal Bapak Ibu melihat jadwalnya ini. Nah, jadi nanti siswa itu kalau siswa tersebut itu kelas 11 IPA 1, maka dia harus login setiap hari Selasa minimal jam 8 ya, jam 8 sampai jam 2, karena 10 jam ya tadi, sampai jam 16. Kalau di luar itu tinggal diklik seperti ini aja, udah otomatis nanti sudah presensi. Nah, untuk yang kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 3 itu khusus setiap hari Kamis mulai presensinya jam 10 ya, di kelas e-learning. Nah, tujuannya supaya nanti siswa tersebut itu ingat bahwa siswa tersebut itu masih sekolah ya, dan ada jadwal setiap hari ini Senin itu untuk multimedia itu kelas 11 IPA 1, kemudian setiap hari Kamis itu 11 IPS 1 dan 11 IPS 3 ya. Jadi tinggal dibuka aja udah otomatis presensi ya. Ini laporannya nanti di sebelah kiri ini ya. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini untuk penjelasan pembuatan presensi yang ternyata presensinya itu dibuat berbeda ya. Ini intinya tidak wajib. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan silakan, kalaupun tidak pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu intinya itu ada presensi setiap tatap muka Bapak Ibu. Misalkan kalau misalkan ternyata untuk yang multimedia itu ada beda hari ya, Senin dan Kamis. Kalau bisa disepakati misalkan untuk kelas e-learningnya atau kelas daringnya itu sepakati saja misalnya tiap hari Senin jam 8. Nah, udah dibuat satu jadwal saja, itu nggak masalah ya untuk yang kelas daringnya. Kalau untuk yang kelas tatap muka kan sesuai dengan jadwal. Nah, itu silakan, itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Tapi kalau yang lebih bagus itu memang dibuat sesuai dengan jadwal di sesuai dengan jadwal di kurikulum gitu ya. Nah, intinya siswanya itu tidak ada, tetap bisa dibuat, yang penting kategorinya dibuat dulu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu jadwalnya, kemudian dibuat dulu kategorinya. Siswanya kosong nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah gabung siswanya itu baru dimasukkan. Nah, idealnya memang sebaiknya untuk pembuatan presensi ini itu sebelum siswa masuk ya. Jadi misalkan minggu ini itu khusus untuk persiapan pembuatan e-learning atau pembuatan minimal adalah presensinya. Jadi
Nah, minggu depan baru siswanya masuk semua. Jadi saat gabung itu udah otomatis sudah presensi gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.